Selamat pagi para mahasiswa sekalian. Jadi mohon maaf jika perkuliahan harus kita lanjutkan lewat metode video tutorial jarak jauh karena memang situasi memaksa demikian dengan adanya virus corona, dan kita berdoa supaya ini cepat selesai dan kita bisa kuliah normal ya. Oke, kuliah ini akan saya teruskan mengenai Pancasila ya. Semoga bisa mengikuti dengan baik. Maka saya usulkan ketika menyimak video ini Anda juga membuka buku Anda supaya Anda tidak kehilangan jejak. Itu yang pertama. Yang kedua adalah Anda harus mensubscribe channel ini supaya ketika ada materi-materi baru Anda langsung mendapat alert, mendapat peringatan, lalu Anda bisa membukanya sehingga Anda tidak ketinggalan materi. Yang ketiga adalah mohon maaf jika banyak hal harus saya skip ya, karena ini bukan kuliah pada umumnya, ini memang metode video, jadi saya mengalami keterbatasan soal waktu, soal cara dan seterusnya. Maka ini bukan kuliah kelas yang Anda bisa bertanya lalu saya menjelaskan, lalu ada diskusi, ada candaan di sana sini, guyon, lalu ketika saya lempar joke Anda ketawa. Ya ini tidak bisa, tentu saya harus meminimalkan itu karena memang metode ini terkendala dengan soal waktu. Baik, kuliah Pancasila ini saya teruskan dengan bab berikutnya. Silakan membuka buku Anda, bab 4, pidato Soekarno mengenai Pancasila, karena kita sampai di situ ya. Saya ingin mengulang sebentar, merefresh sebentar yang sudah terima sebelum kita break karena ujian. Semoga dapat ingat bahwa pidato Soekarno itu merupakan pidato penting mengenai pendirian negara, karena di sana memuat usul Soekarno soal Pancasila. Dan sudah saya terangkan bahwa dalam risalah sidang BPUPKI ini ya, bukunya sidang tebal ini, ternyata memang kemudian ditemukan bahwa penemu atau pengusul Pancasila itu adalah Soekarno, bukan Yamin. Mengenai teori antara Yamin atau Soekarno sudah saya terangkan. Semoga Anda kembali mengingat itu supaya jangan lupa. Lalu juga dalam sidang BPUPKI itu para tokoh, entah itu Hatta, entah itu Soekarno, Supomo, Yamin, itu punya landasan filosofis masing-masing. Karena mau difahami, waktu itu situasi sidang memang bukan hanya situasi perang biasa, perang senjata, tapi juga ada perang pemikiran barat dan pemikiran komunis. Lalu Indonesia mau didirikan atas dasar filosofi mana. Kemudian Supomo mengusulkan negara integralistik, itu ternyata mirip atau sebenarnya sesuai dengan apa yang diusulkan Soekarno, negara gotong royong dan seterusnya itu. Maka Anda harus mengerti bahwa masing-masing tokoh itu punya posisi filosofisnya. Berikut, dan mau dimengerti konteks pidato itu. Konteksnya adalah satu, ketika Indonesia waktu itu ketika sidang memang sedang pada saat diduduki Jepang, jadi dijajah, dan dijajah itu begitu lama. Yang kedua, kita dijajah Jepang 3,5 tahun, jajah Belanda 350 tahun, belum lagi jajah Portugis, Inggris, Spanyol itu ratusan tahun. Maka mau dimengerti bahwa ketika kita mau merdeka, di ujung merdeka itu memang ragu-ragu, takut dan seterusnya. Dan itu tercermin ketika pidato Soekarno itu. Maka di alur pertamanya memang Soekarno meyakinkan dulu Anda mau merdeka atau tidak, gitu kira-kira. Karena memang kita lama dijajah dan mental-mental terjajah saya yakini kok sampai hari ini masih ada, karena memang kita begitu lama dijajah sehingga bawah sadar itu terpendam. Dan yang ketiga adalah ada persaingan antara kubu nasionalis dan kubu Islam. Mau dimengerti bahwa itulah fakta sejarah, dan itu kemudian sudah saya bongkar kemarin ketika di kuliah itu. Memang ada perdebatan antara golongan nasionalis dan golongan Islam mengenai dasar negara itu mau dikemanakan. Bahkan Soekarno pun meminta maaf dulu kepada golongan Islam ketika dia mengusulkan sila pertama itu kebangsaan, nasionalisme. Dia minta maaf dulu kepada golongan Islam. Bukan maksudnya untuk tidak mengakomodasi golongan Islam, enggak, tapi memang
ini menampakkan waktu itu memang ada semacam gesekan gitu kira-kira ya, perdebatan. Sudah sekalian, sekarang saya mau masuk ke alur pidato Soekarno itu. Jadi pidato Soekarno sangat menarik dan sangat, menurut saya sangat menggugah, bukan hanya untuk kita saat ini, dan saya kira waktu itu juga begitu. Ketika pidato itu dikumandangkan oleh Soekarno, memang sangat luar biasa. Hawa mistisnya itu sangat terasa. Bukan hanya soal mistis itu soal negatif, enggak, tapi memang terasa betul ada roh di situ. Maka kita harus menyimak dengan baik pidato itu. Baik, saudara sekalian, pidato Soekarno saya akan bagi kepada 4 bagian. Bagian pertama adalah Soekarno mau meyakinkan pendengarnya mengenai Indonesia terus harus merdeka sekarang. Itu yang kemudian mau diyakinkan dulu. Kenapa? Tadi sudah saya terangkan bahwa kita dijajah begitu lama, maka merdeka itu harus diraih sekarang. Mengenai kutipan-kutipan soal itu, silakan dibuka di buku Anda, di buku yang ini ya, di buku Gotong Royong. Mau sekali lagi saya ingatkan, Anda harus punya 2 buku ini, harus punya supaya bisa mengikuti dengan baik. Kalau tidak punya, beli. Itu akan saya ulang-ulang terus karena ini yang buku penting untuk Anda tahu. Sebentar, saya masuk ke bagaimana Soekarno meyakinkan pendengarnya bahwa kemerdekaan harus diraih sekarang. Bahkan dia menggunakan simbol-simbol yang mengetengahkan bahwa Indonesia itu harus merdeka sekarang. Gitu kira-kira. Bentar, saya bacakan dulu ya pidato Soekarno mengenai itu. Saya bacakan dulu supaya Anda mengerti. Ya ini. Soekarno berkata begini dalam pidato itu. Tatkala Ibnu Saud, Anda bisa simak di halaman 43 buku yang ini, Gotong Royong, halaman 43. Tatkala Ibnu Saud mendirikan pemerintahan Arab Saudi, rakyat Arab sebagian besar belum mengetahui bahwa otomobil perlu minum bensin. Bayangkan, mobil itu harus diberi minum bensin, itu bahasa waktu itu ya, untuk mengatakan bahwa rakyat Arab zaman itu ketika mau merdeka tidak tahu bahwa bahan bakarnya mobil itu bensin gitu kira-kira. Nah, pada suatu hari mobilnya Ibnu Saud dikasih makan gandum oleh orang-orang Badui di Saudi Arabia itu. Toh Saudi Arabia merdeka. Itu yang dikatakan Soekarno. Berarti orang Arab ketika mau merdeka tidak tahu bahwa mobil itu perlu bensin dan kemudian dikasih gandum. Ya seperti kuda gitu ya, dikasih kuda lalu jalan. Ya tidak bisa begitu. Berarti ini ngomong apa? Soekarno tidak bilang bahwa Arab itu mau merdeka tidak menunggu rakyatnya pandai. Itu yang mau dikatakan Soekarno. Tidak menunggu semuanya cerdas, mengerti bahwa mobil itu perlu bensin, tidak perlu motif begitu. Yang penting merdeka, sudah. Baik, itu kalau kalau Arab. Kemudian yang menarik lagi, Soekarno kemudian memberi contoh orang yang sedang menikah, orang kawin. Ya ini contoh mengenai kawin saya kira kok menarik untuk kita simak ya, karena ini kontekstual sekali. Silakan disimak halaman 45. Kutipan pidato Soekarno ya. Ibaratnya kemerdekaan itu saya bandingkan dengan perkawinan. Itu kata Soekarno. Ada yang berani kawin, 1, ada yang lekas berani kawin, 2, dan ada yang takut kawin. Jadi ada yang berani kawin, lekas berani kawin, takut kawin. Nah, kira-kira kita masuk yang mana ya? Baik, saya teruskan. Ada yang berkata, saya belum berani kawin, nunggu gaji 500 rupiah. Sebentar, mohon dimengerti 500 rupiah zaman itu besar, bukan seperti sekarang yang ada harganya. Zaman itu ya 5 jutaan, kira-kira begitulah. Nunggu gaji banyak dulu baru kawin. Kalau saya sudah punya rumah gedung, sudah ada permadani, sudah ada lampu listrik, sudah punya tempat tidur yang mentul-mentul. Nah ini kata Soekarno, kan kata saya ini ya. Sudah punya meja kursi yang selengkap-lengkapnya. Sudah punya sendok garpu, perak 1 kaset. Sudah punya ini dan itu. Bahkan sudah punya Kinder Inset, baru saya berani kawin. Itu pertama, jadi orang berani kawin kalau lengkap semuanya. Yang kedua, ada orang lain berkata,
Saya sudah berani kawin kalau saya sudah mempunyai meja 1, kursi 4. Bayangkan ya, meja 1, kursi 4 kawin dia. Nah, lebih nekat ini ya, yang kedua. Yang ketiga, ini luar biasa. Ada orang yang lebih berani daripada itu, yaitu saudara-saudara kita marhain. Kalau dia sudah punya gubuk saja, 1 tikar, 1 periuk, kawin. Ya. Bayangkan, gubuk, 1 tikar, 1 periuk, kawin. Nah, sekarang berkata kemudian, belum tentu mana yang lebih bahagia. Tekad hatinya yang perlu. Saudara sekalian, ternyata Soekarno membandingkan merdeka itu seperti kawin. Jadi ada orang yang takut merdeka, yang takut kawin tadi. Ada orang nunggu merdeka itu ya nunggu semuanya sejahtera baru merdeka. Ada yang ragu-ragu, nunggu syaratnya ini diperkecil juga. Tapi ada yang lebih nekat. Maka kita mau merdeka model yang mana? Itu kata Soekarno. Tetapi kemudian di akhir dia mengatakan, saudara sekalian, jangan gentar. Lantas mau menyelesaikan lebih dulu 1001 soal yang bukan-bukan. Dia berkata begini, Soekarno, sekali lagi saya bertanya, Anda mau merdeka apa tidak? Dan semua hadir menjawab, mau. Nah, sekali ini ngomong apa? Ini ngomong bahwa Soekarno sedang meyakinkan pendengarnya bahwa merdeka itu harus diraih sekarang. Yakin nggak mau merdeka? Gitu loh. Jadi kalau yakin baru saya ngomong soal dasar negara. Itulah kata Soekarno. Tidak mungkin dia ngomong dasar negara besok kita adalah ini. Kalau pendengarnya, kalau rakyatnya ternyata tidak mau merdeka, percuma dasar negara diomongkan. Maka pidato itu pertama-tama ngomong keyakinannya mau kemana, merdeka atau tidak. Itu yang hebatnya Soekarno. Jelas ya, jadi itulah alurnya. Yang kedua, ternyata merdeka yang sekarang itu tidak soal kalau gitu nekat, bukan. Dia mengatakan bahwa merdeka harus diraih sekarang, iya, tetapi harus dasarnya, dasar negara itu harus dipikir dengan lama. Sebentar, saya mengutip hal ini, pidato Soekarno lagi ya, tentu harus saya kutip dengan baik. Ternyata Soekarno di pidato itu menyiratkan hal yang luar biasa. Ini membandingkan dengan Rusia, Cina, dan Jerman. Saya baca ya. Lenin itu presiden Rusia pertama. Lenin dalam revolusi tahun 1905, coba dicermati angkanya. 1905 telah mengerjakan apa yang dikatakan oleh beliau sendiri general repetisi tahun 1917. Anda bisa simak di buku ini halaman 43. 43, silakan dibuka ini. Lenin 1905 mengerjakan repetisi pada revolusi tahun 1917. Sudah lama sebelum 1917 Weltanschauung itu disediakan. Ingat Weltanschauung ya, filosofi dasarnya sudah disediakan. Merdekanya 1917, tapi 1905 sudah dipikirkan oleh Lenin. Itu Rusia. Berikut, maju ke Jerman, Hitler. Saya teruskan membacanya ya. Tetapi kapankah Hitler mulai menyediakan dia punya Weltanschauung? Bukan tahun 1933, tapi tahun 1921. Ya selisihnya, berarti ada dasar negara dulu, baru tahun 33 dimerdekakan, ada selisih. Berikut, Cina, Tiongkok. Saya teruskan. Di dalam tahun 1912, Sun Yat-sen mendirikan negara Tiongkok merdeka. Tetapi Weltanschauung-nya telah ada tahun 1885. Berarti selisih. Pertanyaannya, merdekanya Indonesia kapan? Nah ini yang pertanyaan yang menarik. Indonesia lalu dari mana? Ini yang menjadi penting bahwa saudara sekalian, semua negara hebat itu memikirkan dasar negaranya. Pertanyaan Indonesia bagaimana? Ternyata dikatakan bahwa maka yang selalu mendengung dalam saya punya jiwa bukan saja dalam beberapa hari sidang BPUPKI ini, tetapi sejak tahun 1918. Ternyata Soekarno sudah mikir dasar negara sejak 1918. Kita merdeka tahun 1945. Selisih juga. Berarti apa? Berarti negara kita kalau merdeka hebat. Sama seperti Cina, sama seperti Tiongkok, Jerman dan Rusia.
Dan berikutnya, ternyata dasar yang dipikir sejak 1919 namanya apa? Namanya adalah Pancasila. Dari mana itu ditarik? Semoga dalam ingat soal teori natura negara. Ternyata Pancasila ditarik dari natura bangsa Indonesia, dari dimensi asli bangsa Indonesia. Baik, soal keterbatasan waktu sementara sampai di sini dulu, kemudian saya akan lanjutkan di sesi berikutnya. Penjelasan masih mengenai Pancasila. Ini per tema saja ya, per tema saja, karena kalau satu bab saya selesaikan durasi kemudian menjadi sangat panjang. Jadi per tema, lalu silakan Anda subscribe, lalu kemudian tema baru akan mengikuti. Sampai di sini dulu. Terima kasih, selamat pagi.